Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, kita boleh berjumpa kembali di small group kita hari ini. Amin. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan pesan video ini? Haleluya, mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh ada di small group kami hari ini. Sekarang kami akan mulai small group ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, bahkan Tuhan berikan kepada kami pewahyuan yang baru, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tema untuk small group kita pekan ini adalah mengarahkan hidup pada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, 2, 3, mengarahkan hidup pada Tuhan. Saudaraku, hidup ini sangat singkat. Nah, kita semua tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita. Kita semua nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Dan kita harus ingat, semua itu singkat. Bahkan hari-hari ini kalau kita boleh sadari, ada beberapa orang yang dengan begitu cepat, tidak terduga, mereka tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Hari-hari ini kita semua menyadari bahwa kematian itu tidak tergantung dari berapa usia kita. Tidak tergantung apakah kita tua ataukah kita sudah lanjut usia. Tapi kita hari-hari ini melihat ada orang yang masih muda saja bisa dipanggil Tuhan. Karena memang hidup ini sangat singkat. Amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, saudaraku, apa yang akan kita lakukan terhadap hidup ini? Orang bijak, dia akan menggunakan waktu hidupnya dengan baik. Orang bijak akan berkata, saya akan melakukan yang terbaik selama ada kesempatan. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya, karena waktu hidup saya begitu singkat. Saya akan gunakan yang terbaik, supaya hidup saya tidak sia-sia, dan saya bisa berhasil di bumi, dan punya investasi di dalam kekekalan. Orang bijak tidak hanya berpikir tentang bagaimana dia sukses di bumi, tapi orang bijak juga boleh memikirkan, apakah saya sudah punya investasi di dalam kekekalan. Nah, sekarang bagaimana caranya, saudara-saudara, supaya kita ini sukses di bumi, tapi juga kita punya investasi di dalam kerajaan sorga. Hari ini, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab bernama Yotam. Nah, siapa Yotam, saudara? Yotam adalah seorang raja di kerajaan Yehuda. Dia menjadi raja, usianya masih sangat muda, 25 tahun dia sudah menjadi raja. Pemerintahannya sangat kuat sekali, kokoh. Ya. Menariknya, dia memerintah selama 16 tahun. Saya pikir di usia 25 tahun memerintah selama 16 tahun itu satu kehidupan yang singkat. Ya. Tapi sekalipun hidupnya singkat, tapi Yotam itu sangat berdampak. Hidupnya benar sepanjang hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat hanya dalam satu perikop yang sangat singkat. Beda dengan raja-raja yang lain yang bisa dengan ayat yang cukup panjang. Bahkan saya cukup meneliti di kitab yang lain bagaimana kisahnya Yotam. Yotam juga dicatat dalam tulisan yang sangat singkat. Ini menggambarkan bahwa hidup kita itu singkat. Ya, hidup ini sangat singkat. Nah, ketika hidup ini singkat, tulisan apa, kisah apa yang Anda tuliskan tentang hidup Anda? Ketika saya membaca kehidupan Yotam, saya sempat merenung dalam hidup saya. Yotam ini dicatat oleh Alkitab dalam tulisan yang sangat pendek. Tapi satu hal yang menarik dari kehidupan Yotam adalah
kehidupan Yotam dituliskan dengan begitu luar biasa. Pertama, dia menjadi raja yang masih muda. Yang kedua, kerajaannya kokoh. Ya. Yang ketiga, hidupnya singkat, tapi dampaknya luar biasa. Tidak ditemukan ada cacat dalam kisah hidup daripada seorang bernama Yotam. Dan saya boleh berkata, Yotam ini mengisi hidupnya yang singkat dengan akurat. Yotam mengisi hidupnya yang singkat dengan luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa rahasia hidup daripada Raja Yotam? Hidup yang singkat diisi dengan sejarah hidup yang akurat, yang luar biasa. Mari kita akan lihat sama-sama di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-6. Kita sama-sama membacanya ya. 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ya, sesuai yang dikasih Tuhan, inilah sebabnya mengapa hidup Yotam ya dahsyat, singkat, akurat, dan berdampak bagi semua orang. Karena apa? Karena Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa artinya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan? Saya mencoba untuk menjelaskan kepada saudara supaya kita bisa memahami dan kita punya hidup seperti Raja Yotam. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Dalam UKJV, saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. So Yotam became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Yotam itu menjadi sangat berkuasa karena dia mengatur hidupnya di hadapan Tuhan. Arti mengarahkan dirinya kepada Tuhan itu artinya Yotam mengatur hidupnya di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Rahasia Yotam, hidupnya dahsyat, singkat, akurat, tapi dampaknya dahsyat karena Yotam mengatur hidupnya di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Seperti ini, ya. Saudara mungkin pernah diundang oleh seseorang untuk hadir di dalam sebuah pesta. Nah, waktu saudara datang di pesta itu, tentu saudara akan menyesuaikan pakaian Anda. Contoh misalnya, siapa yang undang saya ya? Oh, yang undang saya teman sebelah, teman main, teman nongkrong, teman kumpul. Ya, acaranya gimana? Acaranya santai. Mungkin Anda akan pergi ke rumah pesta itu hanya dengan kaos oblong, dengan celana pendek, santai. Dan waktu Anda datang sana, "Weh, apa kabar?" Anda begitu santai karena itu adalah teman sehari-harimu. Tapi lain ketika yang mengundang saudara adalah gubernur. Anda diundang oleh seorang pemimpin daerah, Anda diundang oleh pemimpin negara, diundang saudara, Anda diundang untuk pesta. Apakah Anda bisa datang hanya dengan kaos oblong dan celana pendek? Tentu saja tidak. Dan Anda akan menyesuaikan, Anda akan mengatur pakaian Anda akan mengatur cara hidup Anda akan gunakan pakaian yang rapi, ya. Yang mungkin tidak pernah pakai jas, Anda akan pakai jas. Yang mungkin kalau ke teman hanya bisa pakai sandal jepit, Anda mulai pakai sepatu. Ya, inilah yang disebut mengatur. Jadi ini yang dilakukan oleh Yotam. Ya, jadi saya ingin berkata, demikian juga dengan kehidupan ini. Kalau Anda menyadari bahwa hidup ini bertanggung jawab kepada Tuhan, maka ya Anda akan mengatur hidupmu supaya sesuai dengan hatinya Tuhan. Pakaian kita itu bicara tentang perbuatan hidup kita. Sudah akan mengatur hidupmu supaya hidupmu sekalipun tidak ada orang lain yang melihat, tapi engkau lihat, aku dilihat Tuhan. Selalu engkau berikan yang terbaik. Selalu engkau buat yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang disebut dengan mengatur hidupnya
di hadapan Tuhan. Ayo, mulai atur hidupmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa artinya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan? 2 Tawarik pasal 27 ayat 26, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini ini menarik juga. Ya, dikatakan demikian, Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, arti kata mengarahkan hidupnya di hadapan Tuhan, itu artinya Yotam setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini sangat langka orang yang hidupnya setia. Ya, apalagi dalam pernikahan. Orang banyak sekali tidak setia. Orang menganggap kesetiaan itu menjadi sesuatu yang aneh. Ya, tapi saudaraku, Yotam, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, itu ditunjukkan dengan kesetiaan dan taatnya kepada Tuhan. Nah, setia itu artinya begini, dia berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau Anda membaca dalam 2 Tawarik pasal 27 dikatakan, Yotam ya hidupnya benar di hadapan Tuhan sekalipun rakyatnya masih menyembah berhala. Saudara, kita ini hidup di dunia nggak bisa maksa orang untuk mau sama dengan kita. Ya, mari belajarlah jadi orang yang setia kepada Tuhan. Artinya apa? Punya pendirian, berpegang teguh. Orang lain nggak ke gereja, nggak usah ikut-ikutan orang lain. Orang lain nggak baca Alkitab, nggak usah ikutan orang lain. Orang lain nggak berdoa, nggak usah ikutan orang lain. Orang lain tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, nggak usah ikut orang lain. Buat pendirian dalam hidup saudara. Amin. Karena hidup adalah pilihan. Buatlah pendirian. Nggak usah pedulikan dengan apa yang orang lain lakukan. Kalau engkau mau benar di hadapan Tuhan, kalau mau menghadapkan hidupmu di hadapan Tuhan, ayo, nggak usah peduli, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ini yang dilakukan oleh Yotam. Sebab itu, hidupnya Yotam itu dahsyat, singkat, tapi akurat dan ajaib. Ya, dia setia dan taat. Nah, taat itu artinya senantiasa tunduk dan patuh kepada Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, inilah yang disebut dengan Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Doa saya, setiap saudara hari ini mulai tata hidup saudara. Kalau pengen hidupmu yang singkat itu engkau isi dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang berhasil, engkau pengen isi hidupmu singkat tapi akurat, gak ada kejelekannya, tapi engkau berhasil dan engkau menjadi dampak bagi semua orang. Ikuti teladan daripada Yotam. Yang berarti, yang pertama, Yotam itu mulai mengatur hidupnya, tata hidupnya, tata cara ngomong, tata cara bergaul, tata cara bisnisnya. Dan yang kedua, dia setia dan taat, punya pendirian di hadapan Tuhan. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, dari pelajaran hari ini, Engkau ajar kami supaya kami punya prinsip hidup seperti Yotam. Mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin, di waktu yang sisa, di hidup kami yang singkat, kami akan isi secara akurat, dan hidup kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan sharing bersama-sama. Tuhan memberkati supaya kami bisa mengikuti sharing dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah belajar dari kehidupan Yotam. Kini waktunya kita semua akan sharing. Saya persilahkan setiap saudara boleh pertama untuk membagikan apa berkat yang sudah dapat dari pelajaran ini. Dan yang kedua, apa komitmenmu setelah saudara mendengar pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.